Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Terima kasih pemirsa budiman dimanapun Anda berada, karena tetap di tempat dan menunggu sampai saya kembali melanjutkan pembahasan tentang hamba-hamba Allah yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Jadi pada segmen pertama tadi saya sudah uraikan bahwa hamba-hamba Allah yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi adalah hamba-hamba Allah yang rajin bersedekah. Kemudian yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang mampu menahan amarah. Pada segmen yang kedua ini, pemirsa dimanapun Anda berada, kita membahas lagi poin yang ketiga, yaitu hamba-hamba Allah yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi adalah hamba-hamba Allah yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, membuka hatinya lebar-lebar, memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah kepadanya, orang-orang yang pernah menggosip dia, orang-orang yang pernah memfitnah dia, orang-orang yang pernah menipu dia. Tidak hanya sekedar mampu menahan amarah, tapi dia buka lebar-lebar hatinya, lalu kemudian dia memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anin nas, hamba-hamba Allah yang memaafkan orang lain. Pertanyaannya ialah, kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu menghargai dan memberikan imbalan begitu istimewa dari Allah, yaitu ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi bagi hamba-hamba Allah yang memaafkan orang lain? Jawabannya ialah karena ada hukum yang diterapkan oleh Allah. Ketika orang-orang pernah berdosa kepada kita, ketika orang-orang pernah melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya kepada kita, yang membuat kita kecewa dan sakit hati, berarti dia berdosa. Dan seandainya kita tidak memaafkan dia, kita tidak memaafkan kesalahannya yang pernah dia lakukan kepada kita, kemudian dia meninggal, kita juga meninggal, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan orang ini dengan kita, lalu kemudian kebaikan yang dia lakukan yang diterima oleh Allah, terpaksa kita harus mengambilnya untuk membayar dosa dan kesalahannya kepada kita, jikalau misalnya kita tidak memaafkan. Sebaliknya, kalau seandainya pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kita memaafkan orang lain, orang yang pernah memfitnah, orang yang pernah menggosip kita, orang yang pernah berkata kasar kepada kita, lalu kemudian kita maafkan mereka, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan kita tidak mengambilnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada kita ampunan darinya. Dalam tanda kutip di sini Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita yang berkaitan dengannya, lalu kemudian Allah menyediakan bagi kita surga yang seluas langit dan bumi. Saya ingin pemirsa budiman dimanapun Anda berada untuk berpikir lebih jernih. Kira-kira mana lebih untung? Kita tidak memaafkan orang, lalu kemudian orang tersebut kita ambil kebaikannya setimpal dengan kesalahannya kepada kita. Atau pilihan kedua, kita memaafkan orang lain yang pernah berdosa kepada kita, lalu kemudian Allah menggantikan di sisinya ampunan dari Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Menurut saya pemirsa dimanapun Anda berada, jauh lebih untung kalau kita memaafkan kesalahan orang, karena kita mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang seluas langit dan bumi, ketimbang daripada tidak memaafkan, hanya mendapatkan pahala dari orang yang pernah berdosa kepada kita setimpal dengan kesalahannya kepada kita. Ada riwayat dan kisah yang menarik pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa di zaman Rasul, ketika Rasulullah selesai sholat, kemudian berkumpul bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sebentar ada orang yang mau lewat, di mana yang lewat itu adalah orang yang biasa-biasa saja di mata manusia, tapi dia adalah orang yang dijamin masuk surga. Tidak lama kemudian lewatlah orang itu. Setelah lewat, Rasulullah mengatakan itulah orangnya. Para sahabat ini heran, kenapa? Karena yang lewat itu bukan orang terkenal,
Yang lewat itu bukan penghafal Quran. Yang lewat itu bukan orang yang sering berjihad di jalan Allah. Bukan termasuk orang-orang yang punya wibawa. Dia adalah masyarakat biasa. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan jaminan untuk masuk ke dalam surganya. Maka salah satu di antara sahabat ini yang bernama Ali bin Abi Thalib penasaran. Lalu kemudian dia menyamar menjadi musafir dan singgah di rumah orang tersebut. Setelah dia singgah, dia minta izin untuk bermalam di rumah orang tersebut. Akhirnya diizinkan. Dari sore hari kemudian masuk malam. Setelah malam sampai kepada pagi, di mana orang ini tidak punya amalan yang begitu istimewa di mata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya di pagi hari, Ali bin Abi Thalib terbuka dan terus terang kepada tuan rumah ini. Wahai si fulan, saya ini sebenarnya bukan musafir. Saya ini sebenarnya adalah penduduk asli di sini juga. Saya adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat dan sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyamar sebagai musafir wahai si fulan karena saya ingin tahu apa amalanmu yang begitu istimewa sehingga kamu itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Maka orang ini mengatakan, amalan saya wahai sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib adalah setiap malam sebelum saya tidur saya berdoa kepada Allah, dan setelah saya berdoa kepada Allah saya mengatakan, ya Allah, saya memaafkan semua orang-orang yang pernah berdosa dan melakukan kesalahan kepada saya. Sekalipun mereka ya Allah tidak datang kepadaku minta maaf, saya maafkan mereka ya Allah. Kenapa? Karena saya takut ya Allah, jangan sampai sebentar setelah saya tidur saya tidak bangun kembali, maka kasihanlah orang itu ya Allah, tidak ada lagi kesempatan kepadaku untuk minta maaf. Dengan amalan-amalan seperti ini yang selalu dilakukannya setiap dia mau tidur, maka Allah dan Rasulnya memberikan jaminan masuk ke dalam surga orang ini. Saudaraku budiman dimanapun Anda berada, kalau memang kita ini adalah hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi, maka pada detik ini pula kita buka lebar-lebar hati kita untuk memaafkan semua kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan kepada kita. Kenapa? Karena Allah memberikan ganjaran jauh lebih istimewa, lebih mulia, yaitu ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Apalagi saudaraku seiman dan seagama, yang merupakan hamba-hamba Allah yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Yang selanjutnya adalah wallahu yuhibbul musinin, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu berbuat kebaikan. Tentunya pemirsa budiman dimanapun Anda berada, pastinya kalian sangat penasaran yang manakah itu. Namun karena segmen sudah berakhir, maka tentunya kita akan ketemu pada segmen selanjutnya. Maka saya minta kepada pemirsa budiman dimanapun Anda berada tetap pada tempatnya di rumahnya masing-masing, karena setelah yang demikian ini kita akan kembali ketemu melanjutkan pembahasan ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.